Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya, Abu Mahzan, si execution zaman edan. Tetap dalam masalah hukum-hukum Islami. Sepuluh perkara yang membatalkan puasa. 1. Memasukkan benda ke dalam rongga tubuh yang terbuka, seperti makan, minum, merokok dan lain sebagainya. Disyaratkan rongga tersebut haruslah rongga terbuka, yakni mulut, telinga, hidung, kubul dan dubur. Sehingga apabila masuk sesuatu melalui pori-pori kulit atau melalui suntikan maka tidaklah membatalkan puasa. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa masuknya sesuatu melalui suntikan itu masuk kategori hal yang membatalkan puasa. Mata, tak lepas juga dari perselisihan antar ulama, masalah lubang yang terdapat pada mata. Ada yang mengatakan masuknya tetes cairan ketika mengobati mata yang sakit tidaklah membatalkan puasa. Ada pula yang mengatakan hal tersebut sudah cukup untuk membatalkan puasa. Dengan landasan, ketika memasukkan obat cair melalui mata, maka cairan itu akan terasa pada tenggorokan. 2. Sengaja muntah. Meskipun tidak ada benda yang kembali masuk pada rongga tubuh bagian dalam. 3. Jima. Jima yang membatalkan puasa adalah jima yang mewajibkan mandi besar, yakni memasukkan hasyafah ke dalam farji, kubul ataupun dubur. Bahkan meskipun farji dari bahima atau binatang, tetap membatalkan puasa. Beda halnya jikalau jima yang tidak mewajibkan mandi besar, seperti berjima dengan hermaprodit atau waria muskil, yakni orang yang berkelamin ganda yang tidak jelas kelamin aslinya. 4. Istimna, atau yang dikenal dengan kata onani, yakni usaha mengeluarkan air mani atau sperma, baik istimna yang haram ataupun yang halal. 5. Keluar mani karena bersentuhan dengan wanita, sedangkan keluar mani atau sperma karena sebab lain, seperti menghayal atau melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat maka tidaklah membatalkan puasa. Dengan catatan dirinya tidak ada prasangka akan keluarnya mani atau sperma sebab melihat atau menghayal hal tersebut. Lain halnya jikalau dirinya mempunyai prasangka apalagi yakin akan keluarnya mani atau sperma sebab itu, seperti melihat perempuan atau nonton video yang sangat membangkitkan syahwat, maka puasanya positif batal. Di sini dapat dipahami tentang masalah yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Apakah sah puasa orang yang berjunub karena mimpi basah? Jawabannya tentu saja sah. Yang membatalkan puasa jikalau keluar mani disebabkan bersentuhan dengan wanita atau disebabkan onani. 6. Haid atau menstruasi di tengah-tengah puasa. 7. Nifas di tengah-tengah puasa. Haid dan nifas di tengah-tengah puasa membatalkan puasa. Meskipun sebenarnya para ulama masih mengatakan bahwa tidak sahnya puasa dari orang yang sedang haid dan nifas tidak bisa dianalisa secara logis silat atau alasannya. Memandang tahara atau suci tidaklah menjadi syarat akan sahnya puasa. Oleh karenanya para ulama masih silang pendapat. Apakah orang haid dan nifas itu wajib berpuasa kemudian digugurkan? Atau mungkin memang sama sekali tidak terkena hitop akan wajibnya berpuasa. 8. Hilangnya akal, seperti gila, pingsan, dan semacamnya, dikarenakan orang yang hilang akal tidaklah ahli ibadah. 9. Murtad, yakni memutus dan keluar dari ikatan agama Islam, dikarenakan murtad merupakan hal yang bertentangan dengan ibadah, atau dengan kata lain orang yang tidak beragama Islam tidak dibenarkan ibadahnya. 10. Huknah, memasukkan obat melalui dubur. Sebenarnya, huknah sendiri masuk dalam lingkup yang pertama, yakni memasukkan benda ke dalam rongga terbuka. Dan tergolong dari huknah, memasukkan jari tangan ke dalam dubur ketika istinjak, kecuali orang yang terkena penyakit ambeien, yang memasukkan dubur dengan jari tangannya, maka tidak dianggap membatalkan puasa karena terbilang darurat. Oleh karena itulah ulama membiasakan dan menganjurkan pada kita
ketika bulan Ramadan sebisa-bisanya membuang air besar di waktu malam agar lebih hati-hati dari batalnya puasa. Lain halnya jikalau memang tidak boleh tidak harus melakukannya di waktu siang. Kalau misalnya memang butuh berobat, atau muntah yang membatalkan puasa, maka lakukanlah dan tidak berdosa. Akan tetapi wajib qodhu, karena puasanya batal. Ada satu hal yang masih diperdebatkan ulama, tentang membatalkan atau tidaknya, yaitu melahirkan. Menurut Qaul Ashab, melahirkan termasuk dari hal yang membatalkan puasa, dan ini adalah pendapat yang kuat dan yang dipilih oleh ulama kebanyakan. Semua hal-hal yang membatalkan puasa tersebut baru bisa membatalkan apabila dikerjakan dengan adanya unsur kesengajaan dan teringat sedang berpuasa. Jadi apabila ia melakukannya tanpa ada unsur kesengajaan atau karena tidak teringat bahwa ia sedang puasa, maka tidaklah membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.